Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yodi Sangga Dwianto dengan NIM 042111133078. Nah, di sini saya akan membahas terkait pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke IKN yang merupakan pilihan yang terbaik bagi masa depan perekonomian Indonesia. Di sini saya merasa setuju bahwa pemindahan ini akan berdampak baik pada perekonomian Indonesia. Adapun beberapa alasannya yang akan saya bahas di sini. Pertama-tama kita harus tahu bahwa proyeksi pembangunan IKN itu sendiri. IKN ini akan dibangun seluas 252.660 ribu hektar dengan biaya 180 miliar USD. Nah, adapun beberapa alasan pemindahan ibu kota negara ini. Yang pertama, gagasan pemindahan ibu kota negara ini merupakan gagasan lama yang telah ada sejak era Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Nah, yang kedua, beban kota Jakarta sudah terlalu berat sebagai pusat bisnis serta pusat pemerintahan. Ada banyak pertimbangan kenapa pemerintah harus memindahkan ibu kota negara serta pusat pemerintahannya. Kita tahu sendiri jika dilihat dari kepadatan penduduk, Jakarta sudah terlalu padat dan akan menghambat pembangunan selanjutnya. Tidak hanya itu, Jakarta juga berpotensi terjadinya banyak bencana alam. Kalimantan Timur dipilih sebagai ibu kota baru. Salah satu alasannya adalah karena berada di pusat Indonesia dengan lahan yang luas dan risiko bencana yang minim. Dengan memulai pembangunan IKN dari awal, pemerintah dapat merencanakan dan mengatur dengan matang ibu kota negara yang lebih baik lagi. Alasan yang ketiga, pemerintah ingin menciptakan pembangunan yang bersifat Indonesia sentris. Kalimantan Timur dinilai strategis untuk mencapai konektivitas seluruh pembangunan di Indonesia. Pembangunan ibu kota diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antara Jawa dan wilayah lain di Indonesia dengan mengalihkan pusat pemerintahan dan ekonomi ke Kalimantan Timur. Akan ada distribusi ekonomi yang lebih merata dan peluang bagi wilayah lain untuk berkembang. Nah, selain alasan-alasan itu, ibu kota ini dipindahkan bukan karena alasan. Kepindahan ibu kota ini bukan hanya sekedar memindahkan secara fisik gedung-gedung pemerintahan, gedung-gedung lainnya, tapi ingin membangun budaya kerja baru dan basis ekonomi yang baru, basis ekonomi yang adil, merata, dan lebih maju. Ada 3 hal yang berdampak terhadap perekonomian. Yang pertama, tentu pemerataan ekonomi. Kita sejauh ini sudah tahu selama ini Pulau Jawa, terutama Jakarta, menjadi pusat kegiatan ekonomi, utama di Indonesia. Pemindahan ibu kota menggeser pusat pertumbuhan ekonomi ke luar Jawa. Dengan ini dapat diharapkan bahwa perekonomian tidak hanya berpusat di Pulau Jawa saja, tapi kepada seluruh Indonesia. Yang kedua, ada peluang ekonomi untuk semua. Nah, pembangunan IKN ini membuka peluang-peluang ekonomi untuk semuanya. Membangun IKN ini dapat meningkatkan potensi peluang usaha mulai dari perhotelan, industri, dan lainnya. Adapun tujuan dari salah satu prinsip pembangunan IKN ini, yang pertama, 0% kemiskinan di IKN pada 2035. Yang kedua, PDB per kapita negara berpendapatan tinggi. Indonesia mempunyai tujuan yang sangat tinggi, yaitu PDB per kapita negara berpendapatan tinggi untuk menuju Indonesia emas 2045. Dan yang ketiga, ada rasio Gini Indonesia terendah di Indonesia 2045. Dampak terhadap ekonomi selanjutnya, pembangunan yang berkelanjutan dan modern.
Pembangunan yang berkelanjutan dan modern. IKN dirancang dengan berbagai infrastruktur yang memadai untuk menunjang perekonomian dengan desain sesuai kondisi alam dan berpatokan terhadap nilai-nilai SDGs. Strategi emisi nol bersih Nusantara 2045. Nusantara Net Zero Strategi 2045. Nusantara Net Zero Strategi ini disebut juga dokumen regionali untuk Ibu Kota Nusantara yang disusun sebagai pengembangan perencanaan Ibu Kota Nusantara mencapai target emisi nol bersih di tahun 2045. Dokumen ini berisikan peta jalan 6 sektor utama di IKN, yaitu Forest and Other Land USA, agrikultur, pengelolaan sampah, energi, industrial process and product uses, dan konstruksi. Adapun dokumen-dokumen lainnya yang menunjang keberlanjutan di IKN ini, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs Nusantara berbasis tinjauan lokal sukarela. Tinjauan lokal sukarela ini akan memandu implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs dalam rencana induk Ibu Kota Nusantara. VLR diharapkan dapat membantu otorita IKN dalam menunjang target pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur. Sejalan dengan adanya IKN, selain juga sebagai inisiatif lokal menerapkan SDGs secara lebih tepat. Nah, kesimpulannya, IKN ini dibangun untuk memulai Indonesia yang lebih baik lagi, lebih maju lagi. IKN juga ditunjang dalam pembangunan berbagai infrastruktur yang akan menunjang perekonomian selanjutnya dengan berpacu pada nilai SDGs atau berkelanjutan. Jadi IKN ini didesain untuk ramah terhadap lingkungan dan peduli terhadap alam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.